Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Diansyah dengan NIM 2008 dari jurusan Tadris Matematika kelas 4C. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat dan menggunakan alat peraga kerangka balok. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu balok. Nah, pengertian balok. Balok merupakan suatu bangun ruang yang mempunyai 3 pasang sisi segi 4, di mana masing-masing sisinya ini saling berhadapan dan mempunyai bentuk serta ukuran yang sama. Berbeda halnya dengan kubus, di mana seluruh sisinya kongruen berbentuk persegi, dan pada balok hanya sisi yang berhadapan yang sama besar, serta tidak seluruhnya berbentuk persegi dan kebanyakan berbentuk persegi panjang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian yang terdapat dalam balok. Di sini saya akan memberikan ilustrasi mengenai gambaran bangun ruang balok. Seperti ini ilustrasinya. Di mana pada balok ini sisi berbentuk persegi dan persegi panjang sebanyak 6 buah, antara lain bidang alas kubus ABCD, bidang atas kubus EFGH, sisi tegak kubus ABEF, CDGH, ADEH, dan BCFG. Selanjutnya, rusuk pada balok ini sebanyak 12 buah yang dapat dibagi menjadi 3 kelompok, antara lain untuk panjang P, yakni rusuk terpanjang dari alas balok, serta rusuk lainnya yang sejajar, terdiri dari AB, BC, EF, dan HG. Selanjutnya, lebar adalah rusuk terpendek dari alas balok dan juga rusuk lainnya yang sejajar, di mana antara lain ada BC, AD, FG, dan EH. Kemudian untuk T tinggi adalah rusuk yang tegak lurus terhadap panjang dan lebar balok, ada AE, BF, CG, dan DH. Selanjutnya ada titik sudut. Titik sudut pada balok ini berjumlah 8 titik. Ada A, B, C, D, E, F, G, H. Dan balok ini memiliki diagonal bidang sebanyak 6 buah yang terdiri dari AC, BD, EG, FH, AF, BE, CH, DG, AH, DE, BG, dan CF. Dan memiliki 4 buah diagonal ruang yang terdiri dari AG, BH, CE, AG, BH, CE, dan F. Kemudian bidang diagonal balok yang berbentuk persegi panjang memiliki 6 buah jumlah, antara lain ada ABGH, AFCD, BCHE, FGDA, BFHG, dan AEGC. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat balok. Yang pertama itu, sedikitnya sebuah balok mempunyai 2 pasang sisi yang berbentuk persegi panjang. Kemudian rusuk yang memiliki ukuran yang sama panjang, ada F dengan CD sama dengan EF sama dengan GH, dan ada AE sama dengan BF sama dengan CG dan sama dengan DH. Dan yang ketiga itu, pada masing-masing diagonal bidang pada sisi yang berhadapan berukuran sama panjang, yakni ABCD dengan AFGH, ABF dengan DCGH, dan BCFG dengan ADHE yang mempunyai ukuran dan sama panjang. Kemudian yang keempat, masing-masing diagonal ruang pada balok mempunyai ukuran sama panjang. Dan yang kelima, masing-masing bidang diagonal balok membentuk persegi panjang. Nah, pada balok ini terdapat cara untuk mencari volumenya, di mana rumus volumenya sendiri yaitu dengan cara mengkalikan panjang dengan lebar dengan kali tinggi. Kemudian untuk mencari luas permukaannya sendiri, yakni dicarinya dengan cara 2 dikali hasil penjumlahan dari P panjang dikali lebar ditambah panjang dikali tinggi dan ditambah lebar dikali tinggi.
Kemudian untuk mencari panjang diagonal bidang, kita bisa mencarinya dengan menggunakan rumus Pythagoras, di mana akar panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat. Kemudian untuk panjang diagonal ruang, kita bisa mencarinya dengan akar P kuadrat ditambah L kuadrat, lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembuatan alat peraga kerangka balok ini. Siapkan semua alat dan bahan yang akan kita butuhkan untuk membuat kerangka balok. Langkah pertama. Pada langkah ini, kita akan mengukur paralon yang akan dibutuhkan dalam membuat kerangka balok, di mana kita akan membutuhkan masing-masing pipa dengan ukuran 10 cm untuk tinggi, 15 cm untuk lebar, dan 20 cm untuk panjang. Langkah kedua. Pada langkah ini, kita akan memotong paralon dengan menggunakan gergaji. Jika ada, sebaiknya menggunakan gergaji khusus besi agar memotong pipa menjadi lebih mudah. Kita potong pipa sesuai dengan ukuran yang kita butuhkan tadi. Langkah ketiga. Siapkan sambungan pipa kendi tadi. Kemudian kita rakit sambungan pipa itu dengan bagian pipa yang akan menjadi panjang dan lebar kerangka balok. Kita rakit menjadi 2 buah persegi panjang yang nantinya akan kita gunakan sebagai sisi atas dan sisi bawah kerangka balok. Langkah keempat. Panaskan lem tembak di atas lilin. Beri lem tersebut di setiap bagian atas dan bawah pipa paralon yang akan digunakan sebagai bagian tinggi pada kerangka balok. Setelah itu, rekatkan pipa paralon tersebut pada setiap sambungan pipa tadi. Gabungkan sisi atas dan sisi bawah kerangka balok yang tadi sudah dibuat dengan pipa paralon yang sudah diberi lem tembak tadi. Lakukan hal ini pada semua bagian paralon yang akan kita jadikan sebagai tinggi kerangka balok. Setelah bagian tinggi kerangka balok tersebut terpasang semua, kita biarkan hingga lem tembak mengering agar lem tersebut kuat dan tidak mudah lepas. Langkah kelima. Pada langkah ini kita akan mengecat kerangka balok. Gunakan cat khusus besi atau kayu agar cat mudah menempel pada bagian paralon. Usahakan cat semua bagian agar nantinya paralon terlihat menarik. Kita bisa menggunakan
cat warna sesuai dengan selera yang kita inginkan. Setelah kita cat semua bagian kerangka baloknya, kita jemur kerangka balok tersebut hingga mengering. Biasanya kita menjemur kerangka balok itu sekitar setengah hari atau sampai 1 hari penuh, tergantung cuaca. Langkah ke-6. Pada bagian ini, potong kertas origami menjadi beberapa kotak-kotak kecil. Nantinya origami ini kita tuliskan huruf abjad A sampai H. Setelah itu kita tempelkan kertas origami ini pada setiap titik sudut dalam kerangka balok tersebut. Selanjutnya kita kumpulkan semua kertas origami-origami kecil yang sudah kita potong tadi. Langkah ke-7. Pada langkah ini kita akan menulis huruf abjad dari A sampai H pada setiap kertas origami. Nah, pada kerangka balok yang saya buat, saya akhirnya menggunakan hanya kertas origami kuning saja, karena pada kertas origami warna lain tulisan abjadnya ternyata tidak terlihat dengan jelas. Selanjutnya langkah 8. Di sini kita akan menempelkan kertas origami yang sudah kita potong menjadi kotak-kotak kecil tadi dan telah diberi huruf dari A sampai H pada setiap masing-masing kertas origaminya. Kita tempelkan kertas origami menggunakan lem tembak pada setiap masing-masing titik sudut pada kerangka balok tersebut. Nantinya setelah kita tempelkan semua kertas origaminya, kita keringkan hingga lem tembaknya mengering agar kertas origami yang sudah ditempelkan tidak mudah lepas begitu saja. Berikut adalah hasil akhirnya. Seperti inilah beberapa dokumentasi dari hasil akhir kerangka balok yang telah kita buat. Cara penggunaan alat peraga kerangka balok. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penggunaan alat peraga kerangka balok ini. Alat peraga ini ditujukan untuk jenjang anak sekolah dasar, di mana kita sebagai pendidik nantinya bisa memberikan gambaran mengenai bangun ruang balok menggunakan alat peraga kerangka balok ini, agar pemahaman anak didik mengenai bangun ruang balok tersebut tergambar secara nyata melalui alat peraga ini. Selain itu juga pendidik bisa mengajak diskusi secara bersama dengan anak didik untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang terdapat di dalam bangun ruang balok dengan menggunakan alat peraga ini. Ataupun pendidik juga bisa membagi anak didik menjadi beberapa kelompok, di mana setiap kelompoknya memberikan kesimpulan dan mendiskusikan mengenai unsur-unsur yang terdapat di dalam alat peraga ini. Unsur-unsur balok dari alat peraga kerangka balok ini. Nantinya mereka akan maju satu persatu dari setiap kelompoknya, mewakili kelompok mereka masing-masing untuk menjelaskan unsur-unsur
balok yang terdapat dalam alat peraga kerangka balok ini. Sekian dari saya. Semoga alat peraga ini bisa bermanfaat khususnya untuk para pendidik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.